Setiap berbicara tentang guru honorer, rasanya semua kita pasti, semua anggota komisi 10 itu pasti mengeluarkan air mata dan tidak tahu harus berkata apa. Hari ini kita duduk bersama secara lintas kementerian. Pagi tadi saya mendapatkan SMS dari 12 guru honorer yang mereka guru tetapi ditempatkan di tempat administrasi dan bersurat kepada BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salawat pada Rasulullah, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang saya muliakan dan seluruh para dirjen dari lintas kementerian yang berhadir yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang pertama memang karena memang saya ini periode awal Pak, saya Iliza dari Aceh, Dapil 1. Saya melihat di dalam paparan Kemenpan ini bahwasanya langkah penanganan XTHK 2 itu hasil kesepakatan pemerintah bersama 7 komisi gabungan DPR RI, yaitu Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 8, 9, 10, dan 11 pada tanggal 4 Juni 2018 dan 23 Juli 2018, serta rapat kerja bersama Balik DPR RI. Ini kan semuanya sudah, pembahasannya sudah cukup lama. Ada solusi-solusi yang ditawarkan, tenaga honorer yang memenuhi persyaratan, tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan, dan kemudian ada yang sudah lulus dan tidak lulus, tetapi kemudian yang tidak lulus diberikan kesempatan bekerja sesuai kebutuhan instansi pemerintahnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan gaji sesuai dengan UMR di wilayahnya yang akan dievaluasi bersama secara transisi. Nah, ini artinya memang persoalan ini bukan persoalan baru, persoalan yang membutuhkan komitmen yang sangat luar biasa. Saya setiap reses turun ke lapangan, terutama di saat COVID ini. Terus terang, kalau berbicara tentang guru honorer, itu saya sampai terperanjat. Pasca tsunami di sebuah sekolah, seorang guru honorer itu bekerja tanpa lelah hanya menerima gaji Rp30.000. Waktu itu saya datang ke sana untuk membantu mereka, memberikan bantuan ala kadarnya karena pandemi COVID ini. Setiap berbicara tentang guru honorer, rasanya semua kita pasti, semua anggota Komisi 10 itu pasti mengeluarkan air mata dan tidak tahu harus berkata apa. Hari ini kita duduk bersama secara lintas kementerian. Pagi tadi saya mendapatkan SMS dari 12 guru honorer yang mereka guru tetapi ditempatkan di tempat administrasi dan bersurat kepada BKN. Hari ini balasan surat BKN menolak surat mereka untuk mereka mengembalikan mereka kepada posisi guru, karena si 12 guru yang 20 tahun ini sudah bekerja di Banda Aceh itu tidak bisa diangkat karena mereka ditempatkan di posisi administrasi. Maka mereka perlu perbaikan SK-nya sebagai dikembalikan kepada guru. Ketika dites mereka pasti tidak lewat Pak, karena mereka guru. Sementara kalau tes dia harus sebagai administrasi. Dalam penempatan ini saja sudah 20 tahun terjadi hal kesalahan. Belum lagi persoalan lain. Si yang guru yang bekerja ini dengan gaji 30.000 itu kenapa? Karena ilmu yang dia miliki tidak linear dengan ilmu yang diberikan, yang dia ditugaskan di sekolah itu, sehingga dia tidak bisa mendapatkan honor yang lebih layak, katakanlah 200.000, 500.000. Apa yang harus kami katakan? Rasanya kami ingin pulang dan tidak tahu harus berkata apa.
Kalaulah Bapak datang ke sana, pasti Bapak akan merasakan hal yang sama dengan apa yang kami rasakan. Hari ini yang menjadi catatan saya, sebenarnya pertanyaan saya adalah pertanyaan yang klasik, yakni apakah ada anggaran yang disediakan dalam penerimaan PNS dan P3K tahun 2020 ini atau 2021? Kalau ada, berapa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah? Kami mempertanyakan hal ini semata-mata agar para guru honorer ini yang sudah lama itu mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa ini merasa tidak diberikan harapan palsu. Karena pendataan yang ada akan hilang, bahkan menguap jika anggaran itu tidak ada. Apalagi sejak ada moratorium. Moratorium ini ketika ada, maka tidak akan ada pengangkatan PNS yang akhirnya pihak kepala sekolah tanpa izin kepala daerah itu mengangkat guru honorer. Ini kan kejadian persoalan yang terjadi di lapangan. Jadi karena tanpa izin, karena peraturan pemerintah seperti Kang Ferdi tadi katakan, udah kita nggak usah bicara tentang aturan-aturan tadi. Kalau kita bicara regulasi pemerintah nomor 49 tahun 2018, yaitu pasal 96 yang berbunyi ayat 1, bahwasanya PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPK untuk mengisi jabatan ASN. Ayat 3, PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekarang affirmative action apa? Pertanyaan Bu Dewi Koryati yang paling cantik jelita. Mereka guru-guru saya Pak di komisi ini. Kang Ferdi udah berapa periode Kang? Baru 5. Bu Dewi. Tapi persoalan ini tinggal political will, kemauan, keinginan. Ada tidak itu komitmennya? Belum lagi ketika kita bicara tentang ayo yang sudah lulus P3K itu, kenapa tidak dikeluarkan saja perpres tentang gaji dan dituntaskan tentang keberadaan mereka? Sudah sampai di mana permintaan ini? Di meja siapa? Ini kan begitu Pak. Sebetulnya Komisi 10 ini kalau saya nggak pernah bicara seperti ini, tapi kalau bicara tentang guru honorer Pak, bolak-balik mereka datang, bahkan yang usia tua tadi disampaikan menangis di sini. Tugas kami menyuarakan, menyampaikan hal ini, harapan besar dari mereka. Kalau saya putarkan video Pak, di Aceh, itu kepala daerah Aceh besar, bahkan kepala dinas pendidikannya, Pak Dirjen, itu menyampaikan secara visual bahwasanya mereka mendukung untuk diangkat. Nah saya, akhirnya semua beban itu semua dicurahkan kepada kami anggota DPR RI yang bertugas di pusat. Ini kemudian kepada Kepala Dirjen Keuangan daerah ya, Kemendagri Pak, Permendagri nomor 90 tahun 2019 terkait jumlah distribusi guru yang tidak merata termasuk di Aceh pada slide 10, ternyata ini tidak berbanding lurus dengan kebijakan anggaran pendidikan dalam APBD terkait alokasi dana pendidikan sebesar 20%, yang salah satunya adalah program pendidikan daya, program penyelenggaraan sekretariat Majelis Pendidikan Aceh. Tentu hal ini kami mohon penjelasan karena dana transfer khusus termasuk diantaranya ada DAK, non fisik, dan kemudian ada anggaran otsus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon mohon hati kita ini benar-benar bisa tersentuh. Bagaimana harapan mereka 20 tahun bahkan sampai mau pensiun itu ada di posisi itu. Kita tempatkan posisi kita, seandainya kita di situ, bagaimana kondisi itu? Hanya satu harapan, harapannya mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih layak, bisa diangkat. Jadi ada yang bisa harus diangkat dan atau mungkin mereka bisa mendapatkan komitmen sebagaimana yang disampaikan di dalam
Kemenpan RB ini dalam presentasi tadi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wa'afu minkum astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.